Adik-adik semua, selamat sore Kak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Kak. Kita kan mau belajar. Oh iya ya, Kak, harus belajar sehat ya. Iya, Kak. Semangat juga kan? Ya, Kak. Oke, di sini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita kebaktian dulu ya. Nah, siapa yang mau kebaktian kita hari ini? Saya, Kak. Silakan deh. Mari kita bernyanyi. Padamu negeri dua ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati pembelajaran kami pada hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Judul pembelajaran kita hari ini adalah etika atau sikap dalam berkomunikasi. Adik-adik sekalian pernah dengar tidak istilah kalimat yang mengatakan apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai? Pernah, Kak. Oh ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang tahu arti dari kalimat itu? Saya, Kak. Silakan deh. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, maka kita akan mendapat hal yang baik juga dari orang lain. Nah, tangan bagus sekali jawabannya. Oke, maka dari situ berarti kita harus berbuat baik kan kepada orang. Ya. Yang kita bahas hari ini berbuat baik itu dalam bidang berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi itu kita harus memperhatikan beberapa hal agar etika kita berkomunikasi itu tercapai. Namun sebelumnya kakak mau nanya, siapa di sini yang tahu arti dari komunikasi? Saya, Kak. Oh ya, silakan deh. Berkomunikasi adalah kegiatan berbicara atau menyampaikan pesan antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, lurus sekali tepuk tangan. Oke, karena kakak anggap kalian semua udah mengerti ya arti dari komunikasi itu. Sudah. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan kita. Nah, tadi kita sudah mengerti apa itu arti komunikasi. Berarti komunikasi itu percakapan antara dua orang atau lebih, ya kan? Iya. Nah, di dalam berkomunikasi kita itu harus memperhatikan beberapa hal agar kita beretika dalam berkomunikasi. Karena etika dalam berkomunikasi itu harus sangat penting bagi kita. Kita harus belajarnya mulai dari dini. Maka di sini kakak akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita berkomunikasi. Yang pertama itu, saat kita berkomunikasi itu kita harus menatap mata atau wajah lawan bicara kita. Seperti kakak sekarang ini. Kakak berbicara kepada kalian itu kan sudah termasuk komunikasi. Nah, di sini kakak menatap wajah kalian semua. Nah, coba saja kalau misalnya kakak bicara seperti ini, tapi kakak membelakangi kalian, perasaan kalian gak enak kan? Nah, etika berkomunikasi itu tidak tercapai kalau misalnya kakak bicaranya tapi membelakangi kalian. Nah, maka sangat penting jika kita melihat wajah lawan bicara kita agar etika kita itu dapat dilihat dengan baik. Nah, yang kedua itu jadilah pendengar yang baik. Nah, jadi pendengar yang baik itu misalnya seperti ini, kakak menyampaikan informasi kepada kalian mendengarnya dengan baik. Namun jika misalnya kakak udah menyampaikan informasi nih sama klien kan, kakak udah bicara, tapi misalnya si adik ini cakap-cakap sama kakaknya itu kan, dan mereka bercerita. Nah, di situ etikanya itu sudah hilang. Berarti kakak merasa kakak nggak dihargai lah di sini, gitu kan? Kakak sebagai yang menyampaikan informasi merasa tidak enak. Nah, etika berkomunikasinya itu tidak tercapai. Maka saat orang-orang berkomunikasi dengan kita, usahakan kita mendengar dengan baik, memahaminya agar kita tahu apa yang disampaikannya kepada kita. Nah, yang ketiga itu saat mendengarkan informasi tersebut, usahakan berikan senyuman.
berikan senyuman itu tidak harus kita nampakkan gigi, kita harus nampakkan wajah bahagia misalnya, iya gitu, bukan seperti itu. Tapi misalnya seperti kalian ini, saya kakak ngasih informasi seperti ini kan, kalian di keluarga yang punya itu ada yang seperti ini, ada yang lipat tangan, ada yang duduk santai. Tapi dari wajah kalian itu kakak bisa lihat ada senyuman, gitu, ada dari senyuman kalian itu kakak bisa tahu bahwa kalian itu paham dari apa yang kakak sampaikan gitu kan. Nah, karena kita di sini sudah termasuk komunikasi, berarti kakak merasa bahagia lah kan, informasi yang kakak sampaikan bisa kalian terima kan, kakak lihat dari senyuman kalian, maka etika dari berkomunikasi yang kita lakukan sekarang ini bisa tercapai. Nah, yang keempat itu memberikan tanggapan yang baik. Misalnya kakak bicara sama dia ini, kakak menanya gimana hari minggumu, menyenangkan tidak? Nah, si adik ini jawab, iya menyenangkan, kami pergi ke sini kan, ada yang kami di rumah aja tapi tidur gitu kan. Nah, itu menyenangkan bagi dia, tanggapannya kan bagus misalnya. Tapi misalnya kalau katanya, gimana hari libur, enak gak? Enggak, biasa aja. Nah, kau jawabannya gitu, maka kakak yang mendengar gitu seperti kakak nggak dihargai gitu kan, maka etika berkomunikasi itu tidak tercapai. Maka penting bagi kita memberikan tanggapan, walaupun dari hati kita nggak ingin memberi tanggapan yang puas, tapi setidaknya tanggapan yang menghargai lawan bicara kita. Nah, yang kelima itu berikan motivasi. Memberikan motivasi itu tidak semua orang yang berkomunikasi harus memberikan motivasi dan memerlukan motivasi. Yang perlu motivasi itu misalnya si adik ini cerita sama kakak, misalnya dia lagi sakit hati lah, lagi berantem lah sama abangnya atau kakaknya, lagi dimarahi mamanya misalnya kan, karena di rumah merepek mamanya terus gitu. Sakit hati lah dia mau nangis gitu kan, datang lagi sama kakak gitu, kak begini. Nah, di situ dia memerlukan motivasi lah kan. Nah, di situ kakak sampaikan, oh berarti misalnya kalau dia buat salah, kakak sampaikan kesalahannya, oh kesalahanmu di sini deh, gitu kan. Nah, kakak berikan motivasi, kakak tahu kamu tuh orangnya kuat, berarti kamu itu mampu dong melewati. Nah, dengan kakak memberikan itu, dia yang menerimanya itu merasa semangat, berarti kan. Nah, itu manfaat komunikasi dia dapat, dia jadi lebih semangat, dia jadi merasa puas, semua unek-uneknya keluar. Nah, maka etika itu juga tercapai. Nah, yang keenam itu usahakan jangan menyinggung perasaan lawan bicara. Menyinggung itu seperti misalnya begini, kita kan udah termasuk komunikasi nih, kakak menjelaskan poin-poin ini gitu kan, kakak menjelaskan, tapi tiba-tiba misalnya gini, kakak buat cerita gitu kan, dari pembelajaran kita buat ilustrasi supaya kalian paham, tapi datang lagi adik ini, ceritanya nggak bagus lah, aku bosan aja dengarnya gitu kan. Datang lagi si adik ini, aku nggak suka lah sama gaya bicara kakak itu gitu kan. Nah, tapi kakak dengar gitu di depan kakak, di situ orang ini udah menyinggung perasaan kakak kan, berarti etika berkomunikasi itu udah pudar karena mereka menyinggung. Maka sekalipun kita nggak suka sama lawan bicara kita, tapi ketika orang itu berkomunikasi dengan kita, usahakan kita diam aja. Kalau misalnya kita nggak suka, kita diam aja, misalnya hanya mendengar gitu. Kalau nggak mau bertanggapan, mungkin teman-teman yang lain mungkin mau memberi gitu kan. Nah, jadi kita usahakan itu jangan menyakiti perasaan lawan bicara kita. Yang berikutnya itu kenali waktu serius dan bercanda. Dalam mengenali waktu serius dan bercanda itu hampir sama dengan poin sebelumnya, yaitu menjaga perasaan. Gak semua orang itu suasana hatinya selalu senang, selalu sedih. Orang itu berbeda-beda, makanya dari gaya dia berkomunikasi, dari gaya raut wajahnya kita bisa tahu dia itu lagi senang, dia itu lagi sedih kan. Maka misalnya kita mau bercanda nih, maka kenali dulu waktunya, dia lagi senang nggak? Kalau dia lagi senang pasti dia juga menerima candaan kita kan. Nah, misalnya kalau dia lagi sedih, jangan buat bercandaan, dia itu pasti sensitif. Kalian tahu nggak sensitif? Kalau sensitif itu misalnya dia lagi sakit hati, tapi kawan kalian itu bercanda sama kalian, itu kan jadi bawaannya serius gitu kan, itu juga menimbulkan sakit hati. Maka etika berkomunikasi itu sampai di situ. Yang berikutnya itu adalah bicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Kita bahas satu yaitu bicara dengan jelas. Bicara dengan jelas itu yaitu pelafalan huruf vokalnya atau
adik ini, halo Dek, apa kabar? Nah, dia kan dengarnya jelas gitu kan, maka dia juga menjawabnya bisa dengan jawaban yang benar. Maka jika kakak misalnya, halo Dek, apa kabar gitu, mulut kakak kan udah terbuka semua, halo Dek, apa kabar? Nah di situ dia pasti bingung juga lah kan, mungkin dia jadi diam. Dari dia diam, kakak juga tersinggung, maka etika berkomunikasi tidak tercapai. Nah yang tadi yang termasuk dia itu tidak terlalu cepat. Misalnya kakak ngomong gitu, misalnya datang kakak cerita sama dia ini, gini, dia itu pasti kan mendengarnya, dia nggak bisa mencerna apa yang kakak ucapkan kan. Nah dengan dia tidak bisa mencerna, dia tidak bisa memberi saran, dia tidak bisa memberi motivasi, dia tidak memberi tanggapan, maka etika komunikasi yang ingin kita capai tadi tidak tercapai kan. Nah maka perlu kita bicara dengan gini loh, ini kan gini. Nah gitu kan, jadi dia bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nah jadi dari beberapa poin tersebut sangat penting. Namun ada yang ingin kakak tambahkan, misalnya dalam memberikan tanggapan. Jadi dalam memberikan tanggapan itu kita bagi 3 lah. Misalnya di dalam lingkungan kelas, misalnya kan guru-guru orang adik kan pernah buat soal ditulis papan tulis gitu kan, ditulis papan tulis. Siapa yang bisa jawab? Gitu. Pada umumnya kan sekarang ada itu saya ini langsung dijawab kan. Nah etika yang bagus itu seperti yang ada bisa dilakukan, diangkat tangan dulu, terus sebut saya Bu, atau misalnya sebut nama Marta Bu, atau misalnya Angel Bu, atau kawan-kawan yang lainnya gitu. Nah kan itu, maka gurunya juga suasana kelasnya itu akan tenang, berapi gitu kan. Nah gurunya juga bisa menunjuk, oh iya si Marta, ya si Angel kerjakan gitu. Maka etika berkomunikasi itu juga akan tercapai dengan baik. Nah misalnya dalam lingkungan keluarga, misalnya nih, misalnya ada ini gak nyuci piring gitu kan, kesalahan dia, terus pulanglah mamanya kerja gitu, merepek lah, dimarahin lah saja ini, marahin. Etika dia yang berkomunikasi itu harus tetap sopan walaupun dia masih dimarahi. Misalnya diam dulu, dia masih dimarahi, diam gitu kan. Terus kalau udah siap mamanya marah, dibilanglah, ya mak tadi maaf ya mak, tadi aku main lupa nyuci piring misalnya gitu kan. Nah kalau gitu kan kita masih sopan sama orang tua, maka etika kita berkomunikasi juga tercapai. Namun misalnya kalau udah marah mama gitu kan, ini enggak kok cuci piringnya, udah banyak piringnya kotor gitu kan, ada aku cari ini, itu terserah aku lah, aku juga mainnya, lu kan aku tadi gitu. Maka kagak jadi keributan kan. Nah kesopanan juga nggak tercapai, etika berkomunikasi juga tidak akan tercapai. Nah misalnya di dalam lingkungan masyarakat itu kan luas. Misalnya kita mau adalah kakek-kakek atau kakak, pokoknya orang yang lebih tua lah, atau bahkan dengan orang yang lebih muda pun kita harus sopan kan, dan sama kawan kita. Misalnya bicara sama kawan kita, gini, dia lagi ngomong sama kawannya, dia lagi curhat, tapi dia tiba-tiba ada urusan langsung ditinggalkan, kan? Dia beri tanggapan, oh iya bentar ya, dia beri tanggapan namun tidak menangkan hati dia. Nah itu kan nggak tercapai etika berkomunikasi. Terus misalnya nih kita buat kelompok, kita mau diskusi mengenai perayaan hari Natal misalnya gitu, atau perayaan 17-an lah. Perayaan 17-an, misalnya kakak minta saran dari adik kegiatan yang mau kita buat itu apa gitu kan. Nah dia jadi ini, saranku ini lah gitu. Tapi jika dia memberi saran dan si adik ini, aku gak itu lagi langsung dipotong pembicaraannya kan. Maka etika itu tidak tercapai, tidak bisa begitu. Kita harus mendengarkan dulu saran dia, ceritakan semua sarannya, terus bisa dia ini menanggapi sarannya. Misalnya ada ini nggak suka, misalnya, atau dia ada ide lain, bagus juga sih saran dari kakak ini, tapi gimana kalau kita tambahkan ini, gimana kalau kita buat yang ini jadi ini, gitu kan. Nah maka diskusi itu juga kan berjalan dengan lancar. Nah di dalam diskusi itu kan ada komunikasi. Nah etika komunikasi dalam diskusi itu juga akan tercapai dengan lancar. Maka semua akan merasa senang dan tujuan etika dari berkomunikasi itu akan tercapai. Nah di sini adik-adik, kakak menjelaskan ini semua supaya kakak tahu, supaya kalian tahu bahwa
etika dalam berkomunikasi itu sangat penting. Karena pada zaman sekarang ini yang dituntut adalah etika, bukan hanya nilai pelajaran saja. Namun etika sangat penting. Baik itu etika di masyarakat, etika di keluarga, etika di sekolah, maupun etika dengan teman-teman kita sendiri. Nah, tujuan kita belajar sekarang ini adalah untuk supaya adik-adik tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana etika berkomunikasi yang baik, agar adik-adik dapat menerapkannya di lingkungan adik-adik semua. Jadi kakak harap nih ya, dengan kakak menyampaikan ini, dengan memberi contoh, kan, kakak harap kalian paham, terus kalian terapkan di rumah, dan semoga aja suatu saat nanti kakak tanya temannya ataupun lingkungannya, mereka dapat memberi tanggapan yang baik. Oh iya, etika dia berkomunikasi itu sangat baik, dia sangat sopan dalam berkomunikasi. Karena etika dalam berkomunikasi itu sangat penting untuk menambah pengembangan etika dalam diri kita sendiri. Jadi kakak harap semua sudah paham ya sampai sini kan nih? Sudah. Oke, kakak senang jika kalian semua paham, dan kakak harap kalian menerapkannya di lingkungan ya mulai sekarang ya. Iya. Oke, jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tadi udah kakak sampaikan harapan kakak, semoga kalian dapat memahami dan menerapkannya. Dan jika ada atau perkataan kakak yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian gitu kan, mungkin tadi dalam contoh adik-adik sekalian merasa tersinggung, kakak mohon maaf ya. Semoga adik-adik sehat selalu dan etikanya juga makin bertambah. Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.